Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas. Di dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar bareng-bareng lagi mengenai kecerdasan buatan. Sekarang kita akan sedikit membedah buku yang berjudul Generative Adversarial Networks Project. Di sini katanya, build next generation generative model using TensorFlow and Keras. Jadi dia itu menggunakan TensorFlow dan Keras katanya. Ini adalah karangan Keles Ahirwar. Di sini banyak sekali ya. Banyak. Coba kita masuk ke introduction to generative. Ini nih. Jadi katanya introduction ini apa ini nih? Jadi katanya GAN adalah arsitektur jaringan saraf dalam yang terdiri dari dua jaringan generator dan jaringan diskriminator melalui beberapa siklus generasi dan diskriminasi. Kedua jaringan saling melatih sekaligus mencoba mengecoh satu sama lain katanya tuh. Di sini apa itu namanya generator networks. Jadi generator ini menggunakan data yang ada untuk menghasilkan data baru. Jadi katanya ini dapat misalnya menggunakan gambar yang ada untuk menghasilkan gambar baru. Tujuan utama generator adalah untuk menghasilkan data seperti gambar, video, audio, dan teks dari vektor angka yang dihasilkan secara acak yang disebut ruang laten atau latent space. Kemudian saat membuat jaringan generator, kita perlu menentukan tujuan jaringan. Ini mungkin generasi gambar, generasi teks, generator teks, atau generasi audio, generasi video, dan sebagainya. Katanya tuh. Kemudian di sini ada yang namanya diskriminator. Jadi jaringan diskriminator mencoba membedakan antara data nyata dan data yang dihasilkan oleh jaringan generator. Nah, jaringan diskriminator mencoba memasukkan data yang masuk ke dalam kategori yang telah ditentukan oleh sebelumnya. Nah, itu dapat membuat klasifikasi multikelas dan klasifikasi biner. Umumnya, dalam klasifikasi biner GAN dilakukan. Kemudian di sini Trained adversarial in GANs katanya tuh. Jadi yang pertama, dalam GAN jaringan dilatih untuk melalui permainan katanya untuk melalui permainan permusuhan. Kedua jaringan bersaing satu sama lain. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa kita ingin GAN membuat pemalsuan karya seni. Jaringan yang pertama, generator, belum pernah melihat karya seni yang sebenarnya tetapi mencoba membuat karya seni yang terlihat seperti aslinya. Kedua, diskriminator mencoba mengidentifikasi apakah sesuatu karya seni itu asli atau palsu. Generator pada aslinya mencoba membodohi diskriminator dengan berpikir bahwa kepalsuannya adalah nyata dengan menciptakan karya seni yang lebih realistis beberapa iterasi. Dan yang keempat, diskriminator mencoba mengecoh generator dengan terus menciptakan kriterianya sendiri untuk menentukan yang palsu. Yang kelima, saling membimbing katanya tuh, dengan memberikan umpan balik dari yang sukses. Perubahan yang mereka buat dalam proses mereka sendiri di setiap iterasi proses ini adalah pelatihan GAN katanya. Pada akhirnya, diskriminator melatih generator ke titik di mana ia tidak dapat lagi menentukan karya seni mana yang asli dan mana yang palsu di dalam kasus ini atau dalam game ini katanya. Kedua jaringan dilatih secara bersamaan ketika kita mencapai tahap di mana diskriminator tidak dapat membedakan antara karya seni nyata dan palsu. Jaringan mencapai kenyataan yang dikenal sebagai keseimbangan Nash. Ini akan dibahas dalam bab ini. Di sini ada practical application of GANs katanya. GAN memiliki beberapa aplikasi praktis yang cukup berguna katanya. Pertama, untuk pembuatan gambar. Yang dua, sintesis teks ke gambar. Jadi menghasilkan gambar dari deskripsi teks. Kasus penggunaan GANs yang menarik katanya tuh. Ini bisa membantu dalam film industri
karena GAN mampu menghasilkan data baru dari berdasarkan beberapa teks yang telah Anda buat dalam industri komik adalah mungkin untuk secara otomatis menghasilkan urutan cerita katanya. Kemudian penuaan wajah. Ini saat kedua untuk hiburan industri pengawasan katanya. Image to image translation. Nah, ini katanya penerjemah gambar ke gambar dapat digunakan untuk mengubah gambar yang diambil pada siang hari menjadi gambar yang diambil pada malam hari, atau mengubah sketsa katanya tuh. Oke, kemudian video sintesis. Ini tuh katanya dapat digunakan untuk menghasilkan video. Mereka bisa menghasilkan konten dalam waktu yang lebih singkat daripada jika kita membuat konten secara manual. Kemudian ada high resolution image generation, pembuatan gambar resolusi tinggi. Jika Anda memiliki gambar yang diambil dari kamera resolusi rendah, GAN dapat membantu Anda menghasilkan resolusi tinggi katanya tuh. Lengkapi bagian gambar yang hilang. Jika Anda memiliki gambar yang memiliki beberapa bagian hilang, kan dapat membantu Anda memulihkan bagian ini katanya. Nah, ini tadi. Nah, detail arsitektur. Si arsitekturnya GAN memiliki dua basic elemen, yaitu generator network dan discriminator. Akan bisa banyak neural, seperti artificial neural network atau ANN, artificial neural network, recurrent neural network atau RNN, long short term memory LSTM ini. Kemudian di sini ada varian GAN katanya. Saat ini ada ribuan GAN berbeda yang tersedia dari jumlah ini, meningkatkan pada tingkat yang fenomenal pada bagian ini. Kita akan mengeksplorasi 6 arsitektur GAN yang populer yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini katanya tuh. Kemudian di sini ada kelebihan GAN katanya. GAN adalah unsupervised learning, jadi pembelajaran tanpa memperoleh data berlabel, melakukan proses manual yang memakan banyak waktu. GAN tidak membutuhkan data berlabel, jadi unsupervised learning katanya. Generate data. Akan sebenarnya nanti adalah mengklasifikasi dan mempelajari distribusi kepadatan. Di sini ada problem katanya. Problem penggunaan masalah pelatihan GAN katanya. Seperti halnya teknologi apapun, dan beberapa masalah yang terkait dengan GAN. Masalah-masalah ini umumnya berkaitan dengan proses pelatihan dan termasuk metode collapse internal, covariate, shifts, dan vanishing gradient katanya tuh. Nah, di sini bisa dibaca lebih lanjut nanti. Nah, di sini katanya membaca masalah stabilitas saat melatih GAN. Katanya ini stabilitas pelatihan adalah salah satu masalah terbesar yang terjadi mengenai GAN. Untuk beberapa kumpulan data, GAN tidak pernah konvergen karena jenis masalah. Di bagian ini, kita akan melihat beberapa solusi yang digunakan untuk meningkatkan stabilitas GAN katanya. Nih ada kesimpulannya katanya. Dalam bab ini, kita belajar tentang apa itu GAN, dan komponen mana yang membentuk arsitektur GAN standar, juga mempelajari berbagai macam GAN yang tersedia. Setelah menetapkan konsep dasar GAN, katanya tuh, kami belajar tentang kelebihan kekurangan, serta solusi yang membantu mengatasi kekurangan tersebut. Akhirnya kami belajar tentang berbagai praktik aplikasi GAN, katanya tuh, various practical application GAN. Gunakan pengetahuan standar. Oke, nah di sini nanti kalau mau ambil codingannya, atau mempelajari codingannya bisa terus ke bawah sini. Ini 3D konvensional.
Nah, di sini bisa diikuti. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Ada objek seperti gurita ini, kemudian di sini seperti ikan paus, dan sini seperti tangan metal, kelihatan. Nah, coba sini GitHub. Nah, di sini. Nah, ini source code-nya bisa dipelajari di sini, bisa di clone, bisa di zip, kemudian kita coba salin ya ke text editor. Nah, ini bentuk codingannya seperti ini, mengimport suatu package dari Keras, kata di TensorFlow. Di sini ada SciPy, dan lain-lain, metode dan lain-lain. Teman-teman bisa menjalankannya. Oke, terima kasih video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.